Selamat pagi adik-adik semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Pradana. Di sini saya bertindak sebagai mahasiswa KKN PPM UGM 2021, khususnya Desa Girikarto, dan lebih khususnya lagi subunit Wiloso dan juga Doplang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu pengenalan urgensi pendidikan tinggi melalui pengenalan universitas pada umumnya dan juga Universitas Gadjah Mada pada khususnya. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian yang pertama. Menurut adik-adik semua, mengapa sih kuliah itu penting? Nah, ini kita dapat lihat pada tujuan dari kuliah. Ada 4 tujuan dari kuliah yang kita spesifikkan. Yang pertama, menambah pengetahuan atau wawasan dari pribadi orang yang berkuliah itu, lalu mengubah pola pikirnya, memperbanyak relasi yang berkualitas, dan yang terakhir adalah meningkatkan harkat dan juga martabat keluarga. Oke, di sini kita masuk kepada materi bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis perguruan tinggi. Ada 5 jenis perguruan tinggi di Indonesia. Yang pertama itu universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan yang terakhir ada akademik. Nah, apa saja sih bedanya antara kelima jenis perguruan tinggi tadi? Yang pertama dapat kita lihat pada universitas. Di universitas itu yang disediakan adalah semua rumpun ilmu, di mana terdiri dari pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan juga uh, ketiga itu dapat kita lihat pada contoh Universitas Indonesia yang punya Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Hukum. Lalu yang kedua adalah institut, di mana yang diajarkan adalah sebagian rumpun ilmu. Ini terdiri atas 3 juga. Yang pertama pendidikan akademik, vokasi, dan juga profesi. Contohnya adalah Institut Teknologi Bandung, yang mana hanya diajarkan mengenai pendidikan teknik, tetapi juga diselipkan beberapa pendidikan seni, desain, dan juga manajemen bisnis. Lalu yang ketiga adalah politeknik, di mana yang diajarkan adalah semua rumpun ilmu. Yang tersedia adalah semua rumpun ilmu, di mana ini terdiri atas pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan juga contohnya adalah Politeknik Negeri Malang yang punya jurusan elektro dan juga akuntansi. Lalu selanjutnya adalah sekolah tinggi. Pada sekolah tinggi ini yang disediakan pengajaran adalah mengenai rumpun ilmu yang spesifik, di mana ini terdiri atas pendidikan akademik, vokasi, dan juga profesi. Contohnya adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara, yaitu atau STIN, yang mana mempunyai jurusan agen dan juga analisis intelijen negara. Selanjutnya kita masuk kepada yang terakhir yaitu tentang akademi. Pada akademi ini yaitu yang diajarkan adalah mengenai rumpun ilmu yang lebih spesifik seperti akademi kepolisian, di mana yang diajarkan itu berkaitan dengan ilmu-ilmu di bidang kepolisian. Oke, selanjutnya kita masuk kepada bagian manfaat kuliah di perguruan tinggi. Ada 5 manfaat kuliah di perguruan tinggi. Yang pertama adalah biaya yang lebih terjangkau, lalu banyak opsi beasiswa, lalu tersedia jaringan alumni yang kuat, kualitas pendidikan yang memadai, dan juga lulusan yang juga berkualitas. Nah, gimana sih jalur dan kuota masuk perguruan tinggi negeri ini? Ada 3 jalur dan kuota masuk perguruan tinggi negeri. Ketiganya terdiri dari SNPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri. Pada SNMPTN atau seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri, itu berdasarkan nilai akademik atau nilai prestasi teman-teman semua. Di mana total dari penerimaannya di universitas adalah minimum 20%. Yang kedua yaitu jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini mungkin teman-teman sudah mengetahui, yaitu berdasarkan hasil ujian tes bersama, di mana pelaksananya itu biayanya ditanggung oleh pribadi yang melaksanakan tes itu sendiri, dan kuotanya yaitu minimum 40%. Dan yang terakhir adalah seleksi mandiri. Seleksi mandiri ini biasanya diselenggarakan oleh universitas yang bersangkutan, dan ini maksimum kuotanya ada 30%. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pengenalan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sebagai World Class Research University. Seperti yang kita ketahui, Universitas Gadjah Mada itu didirikan di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1949, di mana UGM merupakan salah satu universitas tertua dan pertama yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Pada saat ini, Universitas Gadjah Mada terdiri dari 18 fakultas dengan 45 prodi eksak dan juga 23 prodi non eksak, dan juga ada juga program diploma yang terdiri atas 13 program studi eksak dan juga 10 program studi non eksak. Nah, ada 6 klaster yang ada di Universitas Gadjah Mada. Yang pertama itu ada Medika, yang kedua Teknika, yang ketiga Soshum,
Yang keempat ada sains, yang kelima ada agro, dan yang terakhir ada vokasi. Nah, klaster medika ini terdiri atas 3 fakultas. Yang pertama ada fakultas kedokteran, yang kedua ada fakultas kedokteran gigi, yang ketiga ada fakultas farmasi. Nah, klaster yang kedua adalah klaster sosial humaniora, di mana ini terdiri atas 6 fakultas. Yang pertama terdiri dari fakultas Isipol, yang kedua filsafat, ada ekonomi dan bisnis, ada ilmu budaya, hukum, dan juga psikologi. Nah, selanjutnya ada yang namanya klaster agro. Pada klaster agro ini terdiri atas 5 fakultas. Yang pertama ada kedokteran hewan, yang kedua ada kehutanan, yang ketiga adalah peternakan, keempat adalah teknologi pertanian, dan yang kelima adalah pertanian. Nah, selanjutnya ada namanya klaster sains. Klaster sains ini terdiri atas 3. Yang pertama ada fakultas biologi, yang kedua adalah fakultas geografi, dan ketiga adalah fakultas MIPA, yaitu matematika dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, ini fakultas klaster yang banyak departemennya, itu klaster teknik, di mana terdiri atas 11 departemen, yaitu Departemen Teknik Mesin, Elektro, Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Tata Kota, Teknologi Informatika, Teknik Geodesi, Teknik Nuklir, Fisika Teknik, Teknik Kimia, Teknik Industri, Sipil dan Lingkungan, dan juga Geologi. Nah, ini juga ada klaster vokasi. Ini teman-teman dapat melihat di bagian slide, dan tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Oke, ini kita jelaskan mengenai jalur penerimaan mahasiswa baru UGM. Yang mengenai jalur mandirinya, ada ujian tulis, ada penelusuran bibit unggul. Penelusuran bibit unggul ini terdiri atas 5, yaitu penelusuran bibit unggul tidak mampu, berprestasi, pembangunan daerah, bakat olahraga dan seni, dan juga bakat swadaya. Lalu yang ketiga adalah SNPTN atau seleksi nilai masuk perguruan tinggi negeri. Yang keempat adalah melalui SBMPTN. Lalu kami juga ada jalur IUP, yaitu International Undergraduate Program, yaitu jalur internasional di mana mahasiswa dari luar negeri dapat belajar dengan kita di dalam negeri. Lalu yang terakhir ada beasiswa bidik misi dan juga melalui beasiswa UGM sendiri. Nah, sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ilmu yang dapat saya berikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.